Alhamdulillah, hamdan thayyiban mubarakan fi, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para jemaah sekalian, akhi ukhti fillah, kita sampai pada bagian akhir dari bahasan tentang rukun iman, yaitu antu'mina. Muallif, penulis mengatakan rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan Anda beriman terhadap takdir, baik maupun buruk. Iman dengan takdir ini rukun iman di antara rukun iman kita, di mana tidak dikatakan iman seseorang sampai dia beriman dengan takdir, baik maupun buruk. Walau anna ahadakum anfaqa mithlal uhudi dhahaban ma balagha nisfa ahadihim wala nasif, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa hatta yu'mina bil qadar, atau kama qala. Abdullah bin Umar pernah mengatakan, menanggapi mereka yang tidak mau beriman dengan takdir, andai mereka beriman, andai mereka berinfak, andai mereka berinfak sebesar gunung itu emas, berinfak emas sebesar gunung, Allah tidak akan menerimanya. Jangankan sebesar gunung begitu, sedikit aja Allah tidak akan menerima. Besar nggak nerima, apalagi yang kecil. Allah tidak akan menerima itu sama sekali. Sampai dia beriman dengan takdir yang telah Allah tetapkan. Begitulah para jemaah, si fulan tidak dikatakan mukmin kalau dia tidak beriman dengan takdir. Takdir adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketentuan, ketetapan, hukum Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang ada di alam semesta ini. Sebelum alam semesta ini diciptakan, sebelum manusia terlahir di muka bumi, Allah sudah menentukan ketentuan-ketentuannya. Dan semua ketentuan Allah ini pastilah dengan kehendaknya. Pasti semua itu terjadi karena kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Berarti takdir ini, para jamaah sekalian, adalah amrun ghaibi, perkara yang gaib. Allah sudah tentukan sebelum semua ini ada. Sebelum alam semesta ada, sebelum manusia tercipta, Allah sudah tentukan. Ini perkara yang gaib, yang artinya manusia, makhluk, jin, manusia, malaikat, nabi, dan rasul tidak akan tahu apa takdirnya. Apa takdir dia esok hari, tidak akan ada yang tahu. Ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib mengimani, membenarkan, meyakini bahwa ketentuan Allah ini ada. Ketentuan Allah ini ada. Rasulullah SAW mengatakan, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa yang Allah takdirkan bahwa itu akan menimpa diri Anda,
ada pada diri Anda, maka itu tidak akan meleset. Tidak akan meleset. Dan apa yang sudah Allah takdirkan bahwa itu tidak akan ada pada diri Anda, maka itu pun tidak akan berada pada tangan Anda. Seperti pula pada sabda Rasulullah SAW, "Lau annal ummata ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in." Andai umat manusia ini sedunia semuanya bersepakat untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat buat diri Anda, lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Mereka tidak akan bisa memberikan itu pada diri Anda, kecuali Allah sudah takdirkan itu baru bisa terjadi. Berarti itu ada bukan karena manusia yang bersepakat dan semangat untuk memberi itu pada diri Anda, tapi karena itu terjadi takdir Allah. Sebaliknya, walau annahum ijtama'u ala an yadurruk, Anda mereka bersepakat semua untuk mencelakai diri Anda, lan yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Mereka tidak akan bisa mencelakai dirimu sedikit pun. Kalau toh menimpa sesuatu yang buruk menurut Anda, itu adalah takdir Allah, bukan mereka. Inilah namanya takdir, jemaah. Sesuatu yang sudah ditimpakan, sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah atas alam semesta dan pada diri manusia sebelum ini semua ada. Seperti pula pada doa yang kita baca setelah sholat. La ilaha illallah, dimulai dengan tauhid. Wahdahu la syarikalah, lahul mulk. Allah yang berhak menentukan mulk, kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang berkuasa. Allahumma la mani'a lima atait, wa la mu'tiya lima manat, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Allahumma la mani', ya Allah, tidak ada yang menghalangi kalau engkau sudah memberi, dan tidak ada yang memberi kalau engkau sudah mencegah dan menghalangi. Kekuasaan, kemuliaan tidak akan bermanfaat di hadapan engkau, zat yang penuh dengan kemuliaan. Jadi inilah takdir, jemaah, apa yang sudah Allah tentukan. Para ulama mengatakan takdir ini ada 4 tingkatan. Pahami ini dengan baik. Ya. Pertama, al-ilm. Pertama, al-ilmu, yaitu mengetahui. Artinya Allah tahu semua yang ada di alam. Sekecil apapun Allah tahu. Jangankan langit, bumi, daratan, lautan, pohon, binatang, ikan, semuanya. Molekul-molekul yang terkecil pun yang manusia tidak akan bisa melihatnya kecuali kata mereka dengan alat. Bahkan alat pun ada yang tidak mungkin bisa menjangkaunya, karena begitu kecilnya. Allah tahu, jemaah. Dan Allah tahu, wa ma tasbutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang jatuh pun kecuali Allah tahu. Allah tahu semua yang di alam. Allah tahu apa yang dulu terjadi, makanya banyak cerita-cerita Quran. Allah tahu apa yang sedang terjadi. Dan Allah tahu apa yang akan terjadi. Yang kedua, Al-Kitabah. Lalu
dicatat sama Allah. Apa yang Allah ketahui itu dicatat sama Allah. Di mana? Di Lauhul Mahfuz. Ya. Apa yang Allah ketahui dicatat. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidakkah Anda mengetahui bahwasanya Allah itu tahu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Inna dzalika fi kitab. Semua itu ada di dalam lembar catatan Allah. Dan semua itu mudah bagi Allah. Ini di surat Al-Hajj ayat 170. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah tahu semua yang ada di alam. Alam ulwi, alam sufli, alam yang di langit-langit sana maupun yang di bawah semuanya Allah tahu. Lalu Allah catat semuanya. Di mana Allah mencatatnya? Di tempat yang namanya Al-Lauhul Mahfuz. Kataballahu maqadir al-khalqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda, Allah sudah mencatat takdir semua makhluk-makhluk ini sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun lamanya. Dicatat. Jadi al-ilmu Allah tahu, kemudian Allah catat di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang ketiga adalah al-masyiah. Al-masyiah. Apa al-masyiah itu? Kehendak. Artinya apa? Apa yang Allah ketahui, apa yang Allah catat, itulah kehendak Allah. Itulah kehendak. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Di surat Al-Qasas ayat 81. Dan zat yang mencipta, yang mengatur, yang berkuasa, itulah yang menciptakan ma yasha sesuai dengan kehendaknya, dan itu adalah yang sesuai dengan apa yang Allah pilih. Semua ini kehendak Allah. Apa aja? Allah tahu, Allah catat, dan ini kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah kehendak Allah. Yang keempat adalah al-khalqu, diadakan sama Allah. Jadi Allah sudah tahu, itu sudah dicatatan Allah, dan itu dikehendaki Allah, maka terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah. Inilah tingkatan-tingkatan takdir, jemaah. Marahil, para ulama bilang tingkatan. Saya ulangi, tingkatan takdir itu apa? Tahu, Allah Maha tahu, Allah catat, dan itulah kehendak Allah, terjadilah apa yang di. Makanya ungkapan yang sering kita dengar apa? Masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah, itu terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah, tidak akan terjadi. Seperti yang saya contohkan di hadis Rasulullah SAW. Andai manusia ini bersekongkol ingin mencelakai diri Anda, nggak akan bisa. Nggak bisa. Saya ambil contoh umpama jemaah ya. Ada beberapa orang preman umpama. Ada 10 preman. Punya niatan, nih fulan, kalau jam segini keluar rumah. Kalau keluar rumah kita tabrak yuk. Ya. Persekongkolan.
Kalau mereka punya rencana, punya persekongkol, nggak akan bisa mencelakai dia. Kalaupun dia jatuh, nak tabrak, bukan karena mereka. Tapi karena apa? Itu takdir Allah buat dia. Bukan karena kalian. Contoh real nyata, bagaimana Abu Jahal sudah menyiapkan rencana yang menurut mereka ini sudah sangat matang sekali rencananya. Apa itu? Mencomot, mengambil, dan memilih pendekar-pendekar di setiap suku. Ide dari setan yang berbentuk manusia. Ya. Jadi dia ngambil pendekar-pendekar dari setiap sukunya. Oh, ini suku ini diambil pendekar, ini pendekar. Jadi akhirnya kumpulan para pendekar-pendekar jagoan-jagoan yang tak terkalahkan. Itu cerita. Ngapain? Kita kepung rumahnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia biasanya keluar kalau malam, sholat ke Ka'bah. Ketika dia keluar, kita serang rame-rame dia. Pasti mati dia. Dan gak ada yang disalahkan. Karena ini kumpulan dari semua suku. Wah, udah bangga, seneng, udah luar biasa. Udah sampai dia mengucapkan syair-syair spontanitas dia. Dikepunglah rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Andai mereka punya keinginan jahat. Kalau Allah tidak menginginkan itu. Allah tidak berkehendak. Yaudah gak terjadi. Itulah namanya takdir jamaah. Ya. Ingat, takdir ini perkara yang gaib sudah ditentukan oleh Allah sebelum alam ini ada dan sebelum kita diciptakan. Berarti kita tak tahu takdir kita. Tapi kita iman bahwa itu ada. Ya. Tingkatan takdir jadi 4. Pertama, Allah tahu semua. Lalu Allah catat di Lauhul Mahfuz. Lalu ini adalah kehendak Allah. Maka terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah. Oke. Di sini penulis rahimahullah ta'ala mengatakan khairihi wa syarrih. Baik maupun buruk. Loh, kok ada buruk? Para ulama menjelaskan seperti Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bagus sekali beliau. Rahimahumullahu jami'an. Buruk itu menurut siapa? Buruk itu menurut makhluknya. Di mata Allah tidak ada takdirnya yang buruk. Semua takdir di mata Allah itu baik. Apapun yang terjadi di alam semesta ini terjadi karena perbuatan Allah. Ini bahasa Ibnu Qayyim. Apa yang terjadi di alam ini adalah perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah itu mengandung sifat. Apa sifatnya? Hikmah di antaranya. Berarti apa yang terjadi ini ada hikmahnya. Baik. Ya, baik. Jadi buruk menurut makhluk. Saya kasih contoh sebagai ilustrasi untuk memudahkan. Orang Jawa, ini yang orang-orang Jawa ya, Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu dulu ada yang namanya jamu, tukang jamu jemaah. Ya, inti masih ingat mungkin ya. Tukang jamu gendong. Kalau orang Jakarta bilang namanya jamu gendong. Kalau orang Jawa Timur ya tukang jamu lah, ibu-ibu yang jual. Di sana dijual jamu pahit. Masih ingat dulu jamu yang warnanya hitam. Apa namanya? Namanya orang Jawa bilang jamu brotowali. Hitam cuma. Itu pahitnya. Widih. Inti habis minum brotowali, makan apa aja pahit mulutnya. Pahit luar biasa. Nyengir kita, merem kita sambil hidung kita tutup begini. Pahitnya luar biasa.
Tapi coba Anda nanya ke tukang jamu ini, Mbok, kalau kita dulu orang Jawa ya, Mbok, jamunya pahit nggak, Mbok, yang hitam ini? Jawabannya apa? Enggak, seger. Lu pahit dikit. Ayo, jamaah. Pahit? Enggak, seger. Dikit. Coba Anda yang minum, kelenger ente pahitnya. Di mata Mbok Jamu tidak ada yang namanya jamu pahit. Ya. Di mata tukang listrik tidak ada listrik yang nyetrum, Pak, dikit. Pada coba ente pegang, kelenger. Di mata dokter nggak ada suntikan yang tidak sakit. Sakit dok suntikannya? Enggak. Ya enggak, cuma tarik napas. Ya maaf, tarik napas Pak. Rileks Pak, rileks. Ya jangan tegang, tarik napas. Ya enggak sakit. Coba disuntikin, Allahu Akbar. Kena tulangi lagi kadang. Ini contoh-contoh keseharian jamaah ya. Bahwa sudut pandang siapa melihat buruk itu. Oke, Allah takdirkan si fulan sakit. Sakit bagi kita ya buruk. Siapa yang bilang sakit buruk? Tapi di mata Allah sakit itu baik. Kenapa? Karena sakit itu upgrading. Si fulan mau di-upgrade. Si fulan mau dinaikkan tingkatannya sama Allah. Untuk itu apa? Diuji. Orang mau jadi pendekar juga lewat ujian macam-macam. Di-upgrade. Diampuni dosanya, ditingkatkan derajatnya, dicintai sama Allah. Begitulah jamaah makna dari iman dengan takdir baik dan buruk. Kemudian bahasan menarik disajikan oleh para ulama. Jika segala sesuatu ini sudah ditakdirkan oleh Allah, seperti pertanyaan para sahabat, ya, ma min ahadin minkum illa waqad kutiba maq'aduhu fil jannah aw wa maq'aduhu fil nar. Tidaklah di antara kalian itu pasti sudah ditentukan tempatnya nanti di akhirat, di surga atau di neraka. Lalu para sahabat bertanya, Allah natakil ya Rasulullah. Kenapa kita tidak bersandar aja sama Allah? Sudahlah, kan sudah ditentuin. Kan sudah ditentukan tempat kita. Sudah ditentuin rezekinya. Sudah ditentukan nasib yang akan datang kayak apa. Kalau udah ditentuin, udah kita serahin aja sama Allah deh. Jadi kalau kerja nggak usah kerja, kan rezekimu udah ditentuin, Pak. Sehat, sakit kan. Udah ditentuin. Sehat, sakit, udah ditentuin kan. Ala natakil, kita serahin aja sama Allah. Apa jawaban Rasulullah SAW atas pertanyaan sahabat ini? Beliau menjawab, i'malu fakullun yassar. Berbuatlah, semua itu akan dimudahkan oleh Allah. Maksudnya apa? Jangan, nggak boleh itu. Nggak boleh itu. Kewajiban kita ini beramal dan berbuat. Pasti semua akan dimudahkan. Maksudnya apa jamaah? Maksudnya adalah manusia punya kewajiban untuk berusaha dan berikhtiar. Itu tidak boleh duduk mengandalkan takdir. Atau duduk berdalih dengan takdir. Berpangku tangan, tak mau beramal, tak mau berbuat apapun, terus kita berdalih dengan takdir. Tidak boleh. Kita harus berusaha. Ya. Kita harus berusaha. Sekuat tenaga. Kita ingin masuk surga. Ya usaha. Belajar. Lakukan ketaatan sesuai Quran dan petunjuk Rasulullah SAW. Sesuai dengan Quran, hadis, dengan pahaman para sahabat, salafus saleh.
Lakukan itu. Karena untuk inilah Allah mengutus para nabi dan rasul. Untuk ini Allah menurunkan wahyunya. Untuk kalian beramal. Allah tidak mengatakan, sudah takdir kalian sudah saya tentukan, sudah duduk aja yang nyaman. Tidak. Orang yang melakukan ketaatan dibalas sama Allah. Makanya ketaatan itu dilakukan sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa sesuai kemampuan kalian. Makanya perintah Allah itu diturunkan sesuai dengan kemampuan kita. Berarti ketika kita berbuat sesuai kemampuan kita. Untuk itu Allah memberikan pahala atau dosa. Urusan dunia. Berbuatlah sesuai dengan apa yang kalian melihat baik. Oh, ini menguntungkan, kerjakan. Oh, ini baik, kerjakan. Oh, ini bahaya, jangan. Bisa dikasih tahu. Oh, di sana banjir. Terus Anda terjang. Oh, enggak. Saya ditakdirkan untuk melewati banjir. Oh, ya enggak waras nih orang jemaah. Hati-hati, di sana berbahaya. Banyak perampok, banyak preman, banyak ini, banyak ini. Dia bilang, oh, saya lawan. Walah. Pasti Anda, banjir Pak. Oh, balik sebelah sana aja. Manusia punya pilihan untuk berbuat. Begitulah Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Mereka berdakwah, berjuang. Mendapat berbagai macam rintangan dan cobaan. Karena mereka sadar bahwa saya harus berbuat. Ya. Jadi manusia punya ikhtiar. Terus ikhtiar manusia ini pun bukan dia yang menentukan 100%. Allah yang menentukan. Ya. Allah yang menentukan. Si fulan naik motor. Jalan dia. Atau tadi saya contohkan umpama gini. Si fulan sudah berencana. Berencana dia. Besok kita mau safar ya. Wah, yuk, udah siapkan semua. Wah, di-prepare semua. Oke, keren dah disiapkan. Pas hari hanya mau jalan, sakit dia diare. Nggak bisa jalan. Ya, nggak bisa jalan. Dia punya keinginan, tapi Allah yang menentukan semua. Si fulan berangkat teman-temannya. Kita udah keluar kota, naik pesawat. Udah booking. Pas hari hanya 2 orang jalan, 3 orang jalan, 1 nggak jadi. Saya nggak jadi deh. Ya udah 3 orang jalan naik pesawat. Ternyata pesawatnya kecelakaan. Ini aman. Siapa yang manusia punya keinginan, punya usaha untuk memilih mana yang terbaik buat dia. Tapi semua keinginan manusia. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Semua keinginan kalian tidak akan berjalan kecuali dengan kehendak Allah. Usaha-usaha. Jadi di benak kita apa? Jangan berdalih dengan takdir untuk bermalas-malasan dan tidak mau berusaha. Takdir itu gaib, kita tidak tahu. Kewajiban kita beramal, bekerja, beramal, taat, ibadah, bekerja, dan berbuat. Berikutnya, jangan berdalih dengan takdir atas kemaksiatan yang Anda lakukan. Anda berbuat salah. Kenapa Anda bersalah? Takdir, Pak. Ini nggak logis lagi nih. Tambah nggak logis. Ini dalam keseharian aja nggak ada. Nggak ada. Ya. Dalam orang kerja di kantor juga nggak ada. Orang kerja ada satu bulan umpama. Kerja tidak sesuai dengan SOP-nya. Ngaco. Ditegur sama perusahaan. Kenapa Anda bekerja begini? Takdirnya Pak, saya berbuat begini Pak. Langsung dipecat dia sudah. Jadi yakin, membenarkan dan meyakini bahwa Allah sudah menentukan apa yang ada di alam semesta ini, dicatat di Lauhul Mahfuz.
Dan apa yang terjadi, itulah kehendak Allah. Kewajiban kita adalah belajar mana yang terbaik buat kita untuk dunia akhirat. Lalu beramallah. Beramal dan berbuat, beramal. Terus berdoalah kepada Allah untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Iman kepada takdir menjadikan apa? Menjadikan apa? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, buah iman kepada takdir, kata beliau. Buah iman kepada takdir apa? Kita bersandar hanya sama Allah. Sandarkan semua urusan kita sama Allah. Karena apa yang Allah tentukan itu pasti baik. Pak, saya menawarkan kepada Anda. Apa itu untuk masa tua Anda yang penuh dengan kesenangan dan kebahagiaan? Jikalau seandainya, apabila Anda di masa tua terkena penyakit, maka kami akan menjamin semua kehidupan Anda. Waduh, asuransi jamaah. Ini orang nggak beriman nih. Hidupnya ya orang kafir memang nggak ada iman, namanya orang kafir. Ya, makanya hidupnya disandarin sama dunia. Muncul asuransi ini, asuransi ini, asuransi ini, asuransi macam-macam diasuransiin. Naik mobil, beli mobil. Pak, kami menawarkan asuransi Allrise apalah namanya bahasa Inggrisnya ya. Komplit semua Pak. Terus buat apa Mas? Saya pernah ditawarin. Buat apa Mas? Ya untuk antisipasi ini. Biar kecelakaan Mas. Anda ini mau beli mobil kok takut kecelakaan. Ya kalau Anda mau beli mobil, takut kecelakaan, nggak usah beli mobil. Nggak usah beli mobil Mas. Kan takut kecelakaan kan? Beli mobil Mas. Nggak usah beli mobil, nggak usah. Motor, tambah dahsyat kecelakaannya. Terus naik angkot. Supir angkotnya mabuk Mas, saya bilang. Gimana dong? Jalan kaki jauh Pak. Kalau enggak, ditabrak angkot. Terus gimana dong? Di rumah doang, gila, stres. Silahkan hidup menderita kamu Mas ya. Loh enggak, ini antisipasi. Antisipasi itu belajar setir yang benar, belajar mengemudi yang baik, ya. Berhati-hatilah, keluar rumah berdoa, serahkan semua sama Allah. Itu namanya orang usaha. Hidup dipenuhi dengan ketakutan. Serahkan semua sama Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya. Terus kata beliau yang kedua apa? Manusia tidak akan sombong, bangga diri. Saya, lu siapa lu? Ini yang terjadi bukan karena ente. Allah yang mentakdirkan, bukan kamu. Jadi iman sama takdir menghindarkan dirinya dari sifat-sifat yang buruk, ujub, sombong. Yang ketiga, tumaknina, tenang hatinya. Kalaupun dia ditimpa sesuatu yang menurut dia buruk, dia tetap tenang. Alhamdulillah. Dia akan baca alhamdulillah. Kenapa? Di mata Allah baik ini. Allah lagi sayang sama saya. Ya. Nah inilah faedah. Ditimpa yang buruk, dia akan tenang hatinya. Baik ini di mata Allah. Sudah. Yang penting saya berusaha. Berusaha lagi tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Ini takdir Allah. Berarti Allah sayang sama saya. Allah baik sama saya. Tak kasih contoh. Ilustrasi. Si fulan naik motor. Udah jalan. Naik motor. Jalan tuh. Kepleset dia. Kepleset, kepental, masuk got. Blong. Dia bilang, waduh sial deh gue hari ini. Sial saya hari ini. Padahal di saat dia naik motor, kepleset, kepental ke kiri, masuk got, ternyata di depan dia ada truk yang maju dan melintas. Jadi apa? Allah takdirkan dia nyemplung got,
agar dia tidak ditabrak truk. Allahu Akbar. Adakah kasus seperti ini? Ada. Ya. Jadi Allah takdirkan dia ini agar dia seperti ini. Subhanallah. Saya tutup hari ini. Ada satu kejadian, anak dari salah satu ustadz lahir jemaah. Setelah lahir, diteliti kok ada penyakit nih anak. Kenapa ada problem di jantungnya? Ternyata jemaah, ada satu syaraf di jantungnya itu yang harusnya di posisi sini, tapi dia di posisi sana. Ketuker. Nih harusnya di sini, tapi di sana. Ketuker. Medis mengatakan ini nggak mungkin terjadi. Ini kalau ketuker pasti langsung mati dia. Pasti langsung wafat dia. Allah bikin di bayi hidup. Kok bisa hidup? Allah bikin jantungnya itu lobang. Bolong. Jadi ketika Allah bikin jantungnya lobang, bayi ini hidup. Allah Akbar. Saya bilang Allah Akbar. Allah Maha Kuasa. Begitulah, ada musibah. Untuk apa ini semua terjadi? Yaitu tadi, ujian, cobaan. Kamu sabar nggak? Kalau sabar, nanti Allah kasih sembuh ini. Semuanya beres. Itu tadi upgrading. Pendekar itu tidak akan jadi pendekar. Kalau dia nggak mau ikut ujian. Jadi, iman kepada takdir, tumakninah. Ya. Makanya, terakhir penulis mengatakan, وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذِهِ الْأَرْكَانِ سِتَّةِ قَوْلُهُ تَعَالَى. Apa dalil adanya rukun iman yang keenam ini? Dalil dari rukun iman yang keenam adalah firman Allah, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Bukanlah sebuah kebaikan Anda memalingkan wajah Anda ke timur atau ke barat, tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab, dan para nabi. Dan dalil takdir wa dalilul qadari qauluhu ta'ala, dalil takdir adalah firman Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yani, sesungguhnya kami menjadikan segala sesuatu yang ada di alam ini kami ciptakan dengan takdir dan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian urut-urutan takdir, sebab urutannya iman kepada Allah, iman ini sampai seperti yang kita ketahui, urut-urutan dari rukun iman. Ya, apa dalil kalau rukun iman itu diurutkan dari iman kepada Allah, kemudian iman kepada para malaikat, kemudian iman kepada para nabi dan rasul, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari akhir dan takdir. Itu adalah hadis Jibril yang ada di Arba'in Nawawi yang kita tahu itu, di mana malaikat Jibril bertanya, apa itu iman wahai Muhammad? Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan dengan itu. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, insya Allah, pada tingkatan Islam yang ketiga, yaitu apa yang disebut dengan istilah al-ihsan. Apa itu ihsan? Nanti kita pelajari insya Allah di pertemuan yang berikutnya. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah wa fiikum barakallahu Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Alhamdulillah kita menuntaskan pembahasan rukun iman. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kami persilahkan jika jamaah ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz atau boleh menitipkan juga via kolom chat. Sementara sudah ada yang masuk ini Ustadz, Ana coba
rangkumkan pertanyaannya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimanakah hukumnya bekerja sebagai penjaga tahanan atau sipir, di mana hukumnya itu tidak menggunakan hukum Islam di tempat tersebut, sehingga misalkan seorang kriminal narapidana itu tidak dihukum dengan syariat Islam, tidak ditegakkan hukum had misalkan. Bagaimanakah pendapatan yang diterima dari situ? Kemudian berikutnya, bagaimana juga beliau ini, karena narapidana tadi kan punya keluarga, yang dimana misalkan narapidana laki wajib mencari nafkah bagi keluarganya. Apakah tidak tergolong mendolimi keluarganya tersebut? Bagaimana, bolehkah Ustadz sipir yang bekerja di tempat seperti ini? Jazakallahu khairan. Ya, Masya Allah, bagus nih pertanyaannya, ini keren. Ya, bismillah, alhamdulillah, wa ba'd. Jazakallah khair pertanyaannya ya, Masya Allah, kepada penanya dan kepada ikhwah semua. Masalah bekerja, kaedahnya dalam masalah pekerjaan duniawi ini, al-aslu fil asya'i al-ibahat. Jadi pada aslinya, dalam urusan-urusan duniawi ini halal. Ya, pada aslinya, pada urusan-urusan duniawi ini halal. Ini adalah ijma', kesepakatan para ulama semuanya. Kecuali ada dalil secara jelas yang mengharamkannya. Ya, atau berdasarkan kaidah yang disepakati para ulama juga berdasarkan dalil ya. Berdasarkan dalil, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi intinya, Anda bekerja di penjara sebagai sipir atau bekerja di tempat situ, pada aslinya tidak ada masalah bagi Anda. Nggak apa-apa. Halalkah penghasilannya? Halal. Tapi kan mereka di penjara berdasarkan hukum yang tidak berjalan dengan hukum syariah. Iya. Yang tidak menjalankan hukum siapa? Pemerintahnya. Apakah rakyatnya ikut juga berdosa? Tidak. Itu urusan mereka. Kenapa mereka tidak mau pakai hukum syariah? Karena hukuman-hukuman atas kriminalitas itu penerapannya tidak pada individu atau kelompok masyarakat. Tapi hukuman-hukuman pada kriminalitas itu penerapannya, lihat bahasa saya, penerapannya itu sepenuhnya di tangan pada waliul amr alias pemerintah. Kalau mereka nggak jalanin urusan mereka sama Allah, rakyat nggak usah ikut campur. Jadi kalau Anda bekerja halal, di tempat sipir itu penjara halal, bahkan semoga itu jadi amal baik Anda untuk berdakwah dan mendakwai mereka bisa masuk surga, bisa masuk Islam, dakwai mereka. Yang kedua, apakah tidak menzalimi orang yang di penjara itu dari keluarganya? Tidak, karena orang yang berbuat kriminalitas harus dihukum. Hukumannya apa? Apa yang dipandang layak oleh pemerintah. Pemerintah memandang layak dihukum dengan cara begini, yaitu yang paling baik. Sebab kalau mereka yang berbuat jahat, terus kasihan dia punya keluarga dibiarkan, waduh, apa yang terjadi dengan masyarakat? Kekacauan, kehancuran, ketidaknyamanan. Wah, kacau balau masyarakat. Sehingga dibutuhkanlah hukuman-hukuman itu. Makanya Umar Ibnul Khattab, beliaulah yang pertama kali membuat hukuman penjara. Jadi penjara-penjara itu pertama kali yang membuatnya adalah Umar bin Khattab. Ya. Jadi itu malah justru baik bagi dia untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar dan menghindar dari keburukan yang lebih besar. Ya. Dan itu juga hayah li ulil albab, pelajaran bagi orang-orang yang lain. Jangan kamu berbuat begitu. Dampaknya nanti kamu, keluargamu. Ya, barakallahu fiik. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustadz. Terima kasih kepada penanya juga kepada Ustadz atas jawabannya. Kami persilahkan kembali jamaah bagi yang ingin bertanya
langsung ataupun via chat. Baik, belum ada yang masuk lagi nih Ustadz. Alhamdulillah, sepertinya sudah cukup jelas, Masya Allah, materi yang Ustadz sampaikan. Alhamdulillah, Biasanya langsung ada yang raise hand nih. Biasanya urusan takdir ini pertanyaannya bulet kayak obat nyamuk. Obat nyamuk. Masya Allah. Tapi Alhamdulillah sudah paham. Alhamdulillah. Ini bersama dengan itu ada yang sudah raise hand juga nih Ustadz. Bisa ada Ummu Ammar ini ya. Nah, kami persilahkan Ummu Ammar. Fadhali. Ya, jazakumullahu khairan, host. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ingin penjelasan bagaimana menyikapi takdir, misalnya seperti ini Ustadz. Ada pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak. Mereka berusaha untuk memiliki anak, walaupun tidak tahu sebenarnya akan dapat anak atau tidak. Karena ada rezekinya, maka konsultasi ke dokter dan seterusnya berusaha. Tetapi di sisi yang lain, bila pasangan suami istri ingin punya anak dan ingin berusaha, sebelum menerima takdir bahwa tidak memiliki anak. Tetapi karena finansial yang tidak cukup, akhirnya ya tidak berusaha apa-apa Ustadz. Apakah tidak usaha apa-apanya ini harus benar-benar dimaksimalkan atau ya biarin mengalir seperti itu aja? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Ummu Ammar, saya mau nanya Ummu Ammar. Saya beli tanaman pohon mangga. Tak tanam. Kenapa saya beli pohon mangga? Kenapa, Om? Karena suka, Ustaz. Pohonnya gede, buahnya banyak. Berarti berharap apa? Buah, rindang, begitu kan? Iya, Ustaz. Oke. Saya berharap berbuah. Terus apa usaha saya? Apakah saya beli? Ya udah saya beli, saya taruh aja begitu? Enggak Ustaz. Dikasih pupuk. Ya. Setelah saya tanam, udah takdir Allah itu nanti yang menentukan. Kalau Allah takdirkan berbuah. Ada orang berpikir begitu. Apa yang dilakukan? Iya Ustaz, disiram, diberi pupuk. Iya kan, dia akan beli popok, beli ini, nggak paham nanya, nggak ngerti nanya, nggak ngerti ini, nanya, sampai berbuah. Itulah usahanya. Ada jamaah saya, dulu mantan artis dia, pemain film, semua kita tahu, terkenal dia dulu. Dia berhenti. Dia bilang, Ustaz, di rumah saya ada atap rooftop gitu ya, kecil. Daripada saya nganggur, Ustaz. Nah, akhirnya nanam tanaman. Dia nggak ngerti, nanya sono, nanya sini, nanya sana. Sampai dia bisa nanam berbagai macam buah-buahan di atas rumahnya. Begitulah manusia. Ikhlis ala ma yanfa'u. Usaha, semangat terus untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi Anda. Itu kewajiban kita. Masalah besok, apakah besok ada hasil, besok tidak ada hasil, itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah sekarang saya usaha, kemudian saya berdoa kepada Allah agar ada hasil. Finishnya gimana? Saya serahkan semua sama Allah. Saya yakin keputusan Allah itu paling baik buat saya. Contoh tadi, dia berusaha dengan harta yang dia miliki. Atau kalau dia nggak punya harta, ya udah dia berusaha minum jamu lah, dengan senam lah, dengan ini, dengan yang terapi-terapi yang murah. Ibaratnya begitu. Yang punya uang ya terapi-terapi medis inilah, ikut ini, ikut paket ini dan sebagainya. Berbagai macam cara dia ikuti. Itu kewajiban kita.
Yang kedua, doa. Serahkan sama Allah. Jangan merasa usaha kita sudah maksimal. Nunda, jangan bilang gitu. Ini bagian dari kewajiban saya untuk berusaha. Jangan merasa pede dengan usaha kita. Pede ini artinya sombong maksud saya. Saya sudah usaha maksimal. Maksud saya itu sombong. Saya menganggap sudah segala-galanya. Kewajiban saya berusaha, lalu saya berdoa kuat, terus berdoa sama Allah, saya serahkan. Kalaulah ternyata umpama, mohon maaf, ternyata Allah takdirkan dia tetap nggak punya anak. Yakinlah bahwa ketentuan Allah ini jauh lebih mulia dibanding Anda punya anak. Berarti Allah sayang sama Anda dengan kondisi tidak punya anak. Kita sadar atau kita belum sadar, tapi yakinlah bahwa apa yang Allah tentukan, apa yang Allah takdirkan, buat kita pasti baik. Perbuatan Ibnu Qayyim mengatakan perbuatan Allah itu mengandung sifat-sifatnya. Apa sifat Allah itu? Diantaranya bijak. Ini bijak, ini Allah itu bijak. Ya, lihatlah dengan kacamata positif. Prasangka baik. Jangan berprasangka buruk. Hidup kita akan bahagia dunia akhirat. Wallahu a'lam. Iya Ustadz. Boleh satu lagi Ustadz? Ya, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon nasihatnya. Saya wanita single yang pernah menikah. Dan saya berencana ingin menikah lagi, tetapi sampai saat ini belum ada jodohnya Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz, bila ada yang datang kepada saya ini membuat kriteria Ustadz. Kalau ada yang datang dan tidak memenuhi kriteria saya menjauh. Ada salah satunya yang datang kepada saya, seorang laki-laki yang kelihatannya agamanya baik secara zahir saya lihat. Tetapi banyak sekali persoalan keluarga yang dia sandang di pernikahan laki-laki tersebut terdahulu dan punya anak. Saya merasa tidak sanggup menghadapi persoalan yang pria itu hadapi bila menikah nanti dengan saya. Apakah saya boleh menolaknya dengan alasan seperti itu, Ustadz? Apakah ini takdir atau bagaimana menyikapinya, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Kan kita bilang tadi, takdir itu gaib. Jangan bicara takdir karena kita tidak tahu yang gaib. Jangan bicara sesuatu yang kita nggak tahu. Masa kita mau berkomentar sesuatu yang kita nggak tahu? Takdir itu kan ditentukan sebelum kita ada. Emang kita tahu takdir kita apa? Kita ini nggak tahu takdir kita apa. Terus gimana? Ya saya percaya takdir saya ada di langit sana. Tapi saya nggak tahu. Terus saya prasangka baik kok sama Allah. Saya percaya takdir saya pasti baik semua buat saya. Kemudian hal-hal yang seperti ini nikah, ini kan perkara-perkara duniawi diantaranya. Satu sisi itu perkara duniawi. Itu apa? Pilihan. Ya, Anda punya hak untuk memilih. Seperti orang bekerja usaha. Kenapa Anda usaha ini? Pilihan Anda. Kenapa ini? Pilihan Anda. Ya. Anda berhak untuk menerima sebagaimana Anda berhak untuk menolak. Yang jelas Rasulullah SAW hanya memberikan garis. Apa itu? Ingat. Jadikan pilihan Anda yang paling utama adalah din, ketaatan dia, ibadah dia, dan akhlak dia. Jadikan itu prioritas utama dalam dia. Ya. Dunianya baik, ini baik, sukses, dan sebagainya. Tapi agamanya, ketaatannya bobrok. Ya jangan dipilih. Tapi kalau akhlaknya baik, ini baik, ada sisi lain, ya udah sisi lain itu pilihan. Saya nggak cocok, saat dia masih punya anak, dia masih problem, masih ini, itu. Enggak lah, daripada saya ribet. Boleh? Boleh, itu pilihan Anda. Dan berdoalah kepada Allah. Tapi sebelum Anda menjatuhkan pilihan, mintalah, petunjuk dari Allah. Itulah namanya salat istikharah. Salat adalah istikharah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali bisa jadi.
Sampai kapan? Sampai hati Anda mantap. Mantapnya apa? Mantap untuk menerima atau mantap untuk menolak. Nah, itulah petunjuknya. Bukan petunjuknya mimpi. Enggak. Sudah mimpi belum? Udah. Mimpi bukan. Tapi keteguhan. Ya, barakallahu fiik. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Ini ada yang masuk lagi Ustadz via chat. Anda coba bacakan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kita tidak boleh bersandar kepada sebab. Bagaimana jika kita mencari-cari dokter misalkan yang bagus untuk berobat Ustadz? Apakah ini diperbolehkan? Jazakallahu khairan. Nah itu bagian dari usaha kita. Sama yang saya contohkan tadi, saya beli tanaman tadi. Saya contohkan tadi ada teman kawan kajian, dia nggak ngerti tanaman. Akhirnya dia belajar, nanya sono, nanya bagaimana jenis anggur. Oh anggur itu macam-macam, ada anggur jenis ini, anggur ini. Dia belajar. Tanaman, oh ini, dia belajar. Usaha. Sebagaimana ada kuliah kedokteran, dia usaha itu. Ada kuliah ini, usaha. Kita yang tidak menguasai ilmu itu, usaha cari info. Mana dokter yang berkualitas di bidang ini? Cari. Itulah makna dari hadis Rasulullah SAW. Haris ala ma yanfa'u. Semangat untuk mendapatkan yang bermanfaat buat Anda. Usaha. Rasulullah juga berusaha untuk kesehatan. Rasulullah juga usaha untuk menjaga hidupnya. Rasulullah SAW untuk berusaha untuk dakwah. Semua usaha. Setelah itu apa? Berdoa. Kuatkan doa kita sama Allah. Serahkan, i'timad sama Allah. Ya, kalau mendapatkan, bersyukur. Kalau belum mendapatkan, ya alhamdulillah. Usahalah yang berikut. Prasangkalah baik. Ya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah wa fiik barakallahu Ustaz. Belum ada ini Ustaz yang masuk lagi pertanyaan. Mungkin kita cukupkan. Namun sebelumnya kalau boleh Ustadz, Anda mau mengambil momennya ini karena menjelang Zulhijjah, mungkin Ustadz bisa memberikan sedikit nasihat-nasihat pengingat, sebagai pengingat amalan-amalan yang bisa kita lakukan gitu Ustadz. Memasuki bulan Zulhijjah terutama. Alhamdulillah wa ba'd. Amalan yang paling mulia dalam 1 tahun ini adalah 9 hari bulan Zulhijjah. Itu yang paling mulia dalam setahun. Jadi mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah, perbanyaklah amal saleh. Apa saja. Ini ma min ayyamin. Tidak ada hari-hari yang lebih mulia dan lebih dicintai oleh Allah seperti 9 hari bulan Zulhijjah. Ya, beramal saleh. 10 harilah genapnya dengan kurbannya. Lakukan. Selama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini adalah amalan yang paling mulia. Yang mau puasa sunnah, silahkan yang mau puasa sunnah. Yang sedekah, berbuat baik sama orang, lakukan. Yang kurban di tanggal 10 nanti berkurbanlah kemampuan. Bagi mereka yang tidak melakukan ibadah haji. Kemudian tanggal 9, puasalah jangan lupa. Itu puasa Arafah. Bagi mereka yang tidak berangkat haji, maka puasa Arafah itu menghapus dosa Anda 2 tahun lamanya. Puasa 1 hari menghapus dosa 2 tahun. Tanggal 9, hari Arafah. Hari Arafah yang mana? Ya tanggal 9 di Anda. Bukan tanggal 9 yang di Makkah. Bukan. Tanggal 9 di kota Anda. Puasalah. Tanggal 10, kurbanlah. Jadi beramal saleh di bulan ini. Ini adalah amalan hari yang paling mulia. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Ya barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semua. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih juga kepada jamaah semua. Pekan depan apakah masih ada pertemuan Ustaz? Karena Ustaz ada kabarin. safar mungkin insya Allah Mbak Taib.
Iya, anak kabarin nanti pastiannya. Baik, insyaallah Ustaz. Jazakallah khair. Baik, terima kasih Ustaz sudah ditutup tadi. Baik jamaah semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.